Halo, balik lagi sama gue Yeski dari Telset. Pernah nggak kalian dalam beberapa tahun terakhir ini mendengar narasi besar tentang AI sebagai solusi di masa depan? Teknologi yang dijanjikan mampu meningkatkan efisiensi, mempercepat inovasi, bahkan mengubah cara manusia bekerja dan hidup. Tapi memasuki tahun 2026, narasi itu mulai berubah. Optimismenya perlahan digantikan oleh realitas yang jauh lebih kompleks. AI tidak hanya menghadirkan kemudahan, tapi juga membuka pintu bagi ancaman baru. Mulai dari disinformasi sistematis, manipulasi identitas, hingga serangan cyber yang semakin canggih. Di tengah situasi ini, Indonesia berada di titik krusial. Pertanyaannya, bagaimana mengatur AI tanpa membunuh inovasi? Selama ini, pendekatan regulasi di Indonesia cenderung reaktif. Sering disebut sebagai pendekatan watch and catch. Artinya, pemerintah bergerak setelah masalah terjadi. Namun, model seperti ini mulai dipertanyakan. Pemerintah melalui dua regulasi penting, yaitu Peta Jalan Nasional AI dan Etika Keamanan AI. Tapi, tantangan utamanya bukan sekedar membuat aturan, melainkan bagaimana aturan itu bisa mendorong inovasi, bukan justru menghambatnya. Disinilah muncul konsep baru, partner and prosper, di mana pemerintah tidak hanya mengawasi tapi juga menjadi fasilitator. Ancaman AI sekarang juga bukan lagi sekedar teori. Salah satu contoh paling nyata adalah kasus yang sempat diblokir di Indonesia. Teknologi ini disalahgunakan untuk membuat konten deepfake non-konsensual, terutama yang menargetkan perempuan dan anak-anak. Selain itu, kasus ini menunjukkan satu hal penting. AI tanpa guardrails atau batasan etika yang bisa menjadi senjata. Di sisi lain, ancaman juga datang dari dunia korporasi. Serangan yang dilakukan oleh kelompok hacker terhadap beberapa orang membuka fakta baru, yaitu bahwa sistem keamanan tradisional sudah tidak cukup. Alih-alih menyerang langsung, mereka mengeksploitasi celah di vendor pihak ketiga, yang mana ini membuktikan bahwa rantai pasok digital adalah titik lemah terbesar saat ini. Dari kasus tersebut muncul satu konsep penting dalam keamanan cyber modern, yaitu Zero Trust. Artinya tidak ada sistem yang benar-benar bisa dipercaya, bahkan yang dari dalam sekalipun. Alhasil, setiap akses harus diverifikasi, setiap integrasi harus diawasi, dan setiap celah harus diasumsikan sebagai potensi ancaman. Yang mana ini bukan lagi pilihan tapi sebuah kebutuhan. Di sisi lainnya, muncul masalah yang tidak kalah serius lagi, regulasi yang terlalu ketat. Banyak startup AI di Indonesia kini terjebak dalam apa yang disebut sebagai compliance anxiety, yaitu ketakutan untuk berinovasi karena ada bayang-bayang sanksi hukum dari negara. Alih-alih berkembang, para startup AI ini malah pilih pindah negara lain, seperti yang menawarkan regulasi lebih fleksibel. Fenomena ini juga dikenal sebagai brain drain, dan dampaknya cukup besar. Indonesia itu kehilangan para talenta-talentanya, terus juga kehilangan inovasi, dan hasilnya menjadi pasar, bukan pemain utama atau segelintir pemain. Indonesia juga nggak sendiri. Ada beberapa negara juga yang membuat regulasi AI yang menjadi contoh global. Tapi pada akhirnya mereka juga melonggarkan aturan karena terlalu menghambat inovasi. Sementara itu, pendekatan berbeda datang dari Afrika. Alih-alih fokus pada regulasi ketat, mereka membangun infrastruktur, yaitu mulai dari superkomputer, cloud mandiri, sampai ekosistem digital yang udah berdaulat. Fokus mereka itu sederhana, bukan hanya mengatur teknologi, tapi menguasai teknologinya. Sementara itu, salah satu kebijakan paling kontroversial di Indonesia adalah pembatasan penggunaan AI di sekolah. Tujuannya memang jelas, melindungi siswa, tapi dampaknya justru bisa berlawanan. Karena dengan melarang AI, siswa kehilangan kesempatan untuk belajar berpikir kritis, memahami bias algoritma, sampai mengembangkan literasi digital. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Ada beberapa langkah strategis yang sudah mulai banyak dibahas, yaitu yang pertama, regulatory sandbox. Memberikan ruang aman bagi startup untuk bereksperimen tanpa risiko hukum di tahap awal. Yang kedua itu ada audit keamanan rantai pasokan, yang mana ini memastikan vendor pihak ketiga tidak menjadi celah serangan digital. Yang ketiga, integrasi AI di pendidikan, yaitu menjadikan AI sebagai alat belajar bukan sebagai musuh para pelajar. Yang keempat yaitu diplomasi digital global, memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi digital di mata dunia. Pada akhirnya, AI bukanlah sebuah ancaman,
Karena yang berbahaya adalah cara kita mengelolanya. Jika terlalu ronggar, resiko akan meledak. Tapi jika terlalu ketat, inovasi akan mati. Indonesia saat ini berada di tengah-tengah dua kondisi ekstrim tersebut. Dan masa depan digital kita akan sangat ditentukan oleh satu hal yang sangat sederhana. Apakah kita memilih untuk mengontrol AI atau belajar untuk hidup bersamanya? Nah, itu tadi bahasan mengenai menjinakkan AI liar di Indonesia. Kalau kamu suka topik yang kita bahas barusan, jangan lupa like, share, dan subscribe. Komen juga di bawah topik apa yang mau kita bahas di Telset Lounge selanjutnya. Gue Yeski dari Telset, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!